Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC adalah forum ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989 untuk meningkatkan kerjasama di kawasan Asia Pasifik. APEC bertujuan menciptakan kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat di kawasan tersebut dengan mendorong pertumbuhan yang seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif, aman, dan mempercepat integrasi ekonomi regional. Kata ekonomi digunakan untuk menggambarkan proses kerjasama APEC berkaitan dengan isu-isu perdagangan dan ekonomi. APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989, 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Apa yang dilakukan APEC? 1. Mobilitas barang, jasa, investasi, dan orang dengan mudah melintasi perbatasan antar negara. 2. Memfasilitasi perdagangan melalui prosedur bea cukai yang lebih cepat di perbatasan. 3. Iklim bisnis yang lebih menguntungkan di dalam negeri. 4. Menyelaraskan peraturan dan standar di seluruh kawasan. Suatu produk dapat diekspor dengan lebih mudah dengan standar yang sama. Asia Pasifik yang berkelanjutan dan inklusif artinya APEC berupaya membantu seluruh pendudukan Asia Pasifik dalam semua bidang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, APEC menyediakan pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat pedesaan dan membantu perempuan adat mengekspor produk mereka. Menyadari dampak perubahan iklim, anggota APEC menerapkan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi energi dan mempromosikan pengelolaan sumber daya hutan dan laut yang berkelanjutan. APEC menyiapkan anggotanya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang penting bagi kesejahteraan ekonomi kawasan tersebut. APEC memastikan ketahanan terhadap bencana, perencanaan untuk pandemi, dan penanggulangan terorisme. APEC beranggotakan 21 negara. 1. Australia, 2. Brunei Darussalam, 3. Kanada, 4. Chili, 5. Tiongkok, 6. Hong Kong, 7. Amerika Serikat, 8. Indonesia, 9. Jepang, 10. Republik Korea, 11. Malaysia, 12. Meksiko, 13. Selandia Baru, 14. Papua Nugini, 15 Peru, 16 Filipina, 17 Rusia, 18 Singapura, 19 Taiwan, 20 Thailand, 21 Vietnam. The Group of 20 G20 adalah forum kelompok gabungan dari negara-negara maju G7 dengan kelompok representatif negara-negara berkembang yang terdiri dari 19 negara plus Uni Eropa. G20 merupakan forum global yang membahas isu-isu moneter internasional dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan internasional. G20 muncul tahun 1999 setelah krisis moneter menimpa negara Asia. Krisis ini mendasari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G7, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis untuk menyelenggarakan forum diskusi membahas isu moneter internasional. G20 bertujuan 1. Mencapai pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan menguntungkan semua pihak dengan mempromosikan berbagai kerjasama. 2. Mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Anggota G20 secara kolektif mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia. Sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT dalam pada 2010 dibentuk pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan, financial track, dan jalur Sherpa track. Sherpa diambil dari istilah untuk memandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT Summit. Negara-negara anggota G20 terdiri dari
1. Afrika Selatan, 2. Amerika Serikat, 3. Arab Saudi, 4. Argentina, 5. Australia, 6. Brasil, 7. India, 8. Indonesia, 9. Inggris, 10. Italia, 11. Jepang, 12. Jerman, 13. Kanada, 14. Meksiko, 15. Republik Korea, 16 Rusia, 17 Prancis, 18 Tiongkok, 19 Turki, 20 Uni Eropa. Tanggal 14 sampai 15 November 2022 Indonesia memimpin KTT G20 di Bali mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Manfaat G20 bagi Indonesia yakni 1. Bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia serta mempresentasikan negara berkembang lainnya. 2. Bernilai tambah bagi pemulihan Indonesia baik dari sisi keaktifan ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. 3. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. 4. Membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan.